Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Digital Patriots, sebuah podcast yang mengajak kita semua untuk memahami ulang apa itu arti dari bela negara. Kalau dulu bela negara itu identik dengan mengangkat senjata ataupun berperang melawan kolonialisme, dan namun kini medan perang ini sudah berpindah. Di era digital ini, kita menghadapi musuh baru, yaitu hoax, cyberbullying, ujaran kebencian, dan polarisasi. Saya, Ahmad Rizal Ismail, akan memandu diskusi bersama 5 narasumber CPNS kita yang hadir pada ruangan Zoom ini dan akan berbagi perspektif mereka tentang bagaimana menjadi patriot di dunia maya. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dengan saudara Kak Andri ya. Halo Kak Andri, Halo, menurut Kakak bagaimana peran media sosial ini dalam melaksanakan bela negara? oke, baiklah, terima kasih. Menurut saya, media sosial punya potensi yang luar biasa. Kita bisa menyebarkan pesan positif, mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan, dan melawan ujaran kebencian atau hoax. Tapi di sisi lain, kalau tidak bijak, media sosial bisa jadi senjata yang memecah belah bangsa. Jadi kuncinya adalah menggunakan medsos dengan tanggung jawab. Itu saja, terima kasih. Betul sekali. Pada dasarnya media sosial ini punya potensi yang luar biasa dan kuncinya itu kita harus menggunakan media sosial dengan tanggung jawab. Ya, benar. Selanjutnya, informasi yang akan disampaikan oleh Kak Tiwi. Oleh Kak Tiwi, menurut Kakak bagaimana cara melawan hoax dan narasi negatif yang sering menyebar di media sosial pada saat ini? Saya percaya kita bisa melawan konten negatif dengan konten-konten positif yang kreatif. Misalnya membuat video edukasi tentang cara cek fakta atau kampanye anti-hoax dengan bahasa yang ringan. Anak muda tuh suka konten yang simple tapi menarik. Jadi, bela negara di era digital ini bisa dilakukan lewat kreativitas di media sosial. Oke, keren sekali yang disampaikan oleh Kak Tiwi, bahwasanya untuk melawan konten-konten negatif, kita bisa lawan dengan konten-konten positif yang lebih kreatif. Selanjutnya, Kak Krisna, sebagai generasi muda yang sudah dekat dengan teknologi, menurut Kakak, kontribusi terbesar anak muda dalam bela negara di digital ini, bagaimana, Kak? Baik, buat saya kontribusi terbesar ada di inovasi. Anak muda bisa bikin aplikasi literasi digital, kampanye toleransi, atau bahkan game edukasi. Energi dan ide segar anak muda bisa jadi kekuatan besar untuk memperkuat bangsa di dunia maya. Jadi, bela negara tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan karya nyata. Oke, saya setuju dengan pendapat Kak Krisna, bahwasanya kontribusi terbesar di pada anak muda ini terletak di inovasi. Selanjutnya, eh, pada Kak Ririn, eh, pelayanan publik digital nih. Eh, Salah satunya adalah wujud dari bela negara. Menurut Kakak, bagaimana bela negara ini bisa diwujudkan lewat pelayanan berbasis teknologi? Oke, jadi pelayanan publik digital adalah salah satu wujud bela negara. Misalnya adalah layanan online untuk KTP, akta kelahiran, ataupun kesehatan. Pelayanan publik digital itu sendiri memudahkan masyarakat, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan pada pemerintah. ASN yang melayani dengan adil dan cepat lewat teknologi berarti sudah menjalankan bela negara di dunia modern. Benar sekali yang disampaikan oleh Kak Ririn, bahwasanya pelayanan publik ini serba digital, maka dari itu kita melakukan pelayanan secara digital untuk melayani masyarakat luas. Terakhir dari Kak Amelia Lukitasari, bahwasanya globalisasi nih sering membuat anak muda lebih bangga dengan produk luar negeri. Contohnya kita sering membeli barang-barang impor dan lain sebagainya. Menurut Kakak, bagaimana kita bisa melawan tantangan-tantangan tersebut?
Baik, terima kasih. Menurut saya di era digital kita bisa bantu produk lokal naik kelas. Caranya belanja di marketplace lokal, promosi UMKM lewat TikTok atau Instagram, dan kasih review positif. Kalau kita dukung produk dalam negeri, ekonomi makin kuat dan rakyat makin sejahtera. Itu bentuk bela negara lewat jempol dan dompet kita. Luar biasa sekali ya pandangan-pandangan dari kelima narasumber kita pada hari ini. Kita jadi paham bahwasannya bela negara di era digital itu bukan lagi soal mengangkat senjata, tapi menjaga dunia maya tetap sehat, melawan hoax, mendukung produk lokal, dan melayani masyarakat dengan transparan. Kita semua adalah digital patriot. Dengan jempol yang bijak, konten kreatif, dan karya positif, kita bisa jadi penjaga persatuan Indonesia di dunia online. Oke, sekian mungkin podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Digital Patriot, bela negara di era online. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Katakan tidak pada hoax.